Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran agama ya. Hari ini materi kita berjudul tentang Nabi Elia ya, Nabi Elia. Siapakah Nabi Elia itu? Mari kita lihat. Pada zaman Nabi Elia, bangsa Israel tidak mau lagi taat ataupun mendengarkan firman Tuhan. Mereka telah dihasut oleh para imam Baal yang melawan Tuhan, ya. Nah, bangsa Israel diajak untuk menyembah berhala yang terbuat dari patung emas atau besi, ya. Padahal dalam 10 perintah Allah yang diterima Musa dilarang untuk menyembah berhala. Nah, mengulas tentang 10 perintah Allah ya, kembali mengingatkan kalian bahwa 10 perintah Allah itu diberikan Allah kepada Musa di atas Gunung Sinai ya, dan 10 perintah Allah itu ditulis di dalam 2 loh batu ya. Nah, 10 perintah Allah itu ditulis untuk bangsa Israel. Kenapa? Karena pada saat perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel menyembah berhala. Lalu Allah menyuruh Musa naik ke atas gunung Sinai, lalu memberikan 2 loh batu yang berisi tentang 10 perintah Allah ya. 10 perintah Allah itu berisi tentang aturan-aturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, kembali ke Nabi Elia. Kebiasaan untuk menyembah patung dan berhala adalah kepercayaan dan kebiasaan bangsa asing yang seharusnya dilawan oleh raja. Namun, karena raja menyukai Ratu Isabel, maka raja memberikan izin dan menganjurkan kepada seluruh bangsanya untuk menyembah berhala. Nah, bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Dan para imam Baal pandai menghasut dan mengajak bangsa Israel untuk berbuat jahat. Namun, melihat keadaan bangsa Israel yang semakin memprihatinkan, Tuhan mengirimkan Nabi Elia untuk memberhentikan bangsa Israel menyembah berhala ya. Nah, meskipun bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, namun Tuhan tidak dendam dan tidak membinasakan bangsa pilihannya ya, karena bangsa Israel itulah adalah bangsa terjanji ya dan pilihan oleh Allah. Bangsa Israel telah diberi janji berkat dan janji keselamatan. Tuhan tetap menurunkan hujan rahmat kepada bangsa Israel walaupun bangsa Israel telah berbuat kesalahan ya. Setelah bangsa Israel melihat sendiri kebesaran Tuhan, lalu bangsa Israel bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatannya. Karena pertobatan yang dilakukan bangsa Israel, maka Tuhan menerima bangsa Israel dan tidak memperhitungkan dosa mereka serta mengampuni segala kesalahan bangsa Israel. Nah, setelah bangsa Israel bertobat, bangsa Israel menjadi bangsa yang bersih dan layak di hadapan oleh Tuhan. Sekarang kita lihat pada zaman kita sekarang ini ya. Kita juga seperti bangsa Israel yang sering melakukan kesalahan dan melupakan ajaran Tuhan. Kita terlena pada perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Misalnya, kita menyukai barang seseorang, padahal kita tidak boleh mencuri. Tapi karena keinginan kita yang besar untuk memiliki barang orang lain, maka kita mencurinya. Tapi kita lupa bahwa perbuatan yang kita lakukan tersebut dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, Nabi Elia mewartakan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang menjauhi Tuhan. Nabi Elia menyerukan kebenaran dan didampingi oleh Tuhan. Karena itu, pada akhirnya Nabi Elia mampu membawa bangsa Israel kepada Allah. Nah,
Anak-anak, mungkin kalian sering melihat ya, di gereja Katolik kenapa banyak patung ya? Ada patung Bunda Maria, ada patung Yusuf, patung Tuhan Yesus dan gambar-gambar peristiwa-peristiwa Yesus menderita ya. Nah, di gereja Katolik tidak pernah menyembah patung ya. Sekali lagi ya, gereja Katolik tidak menyembah patung. Tapi patung atau gambar yang ada di gereja Katolik itu hanyalah sarana agar pikiran kita terpusat pada Tuhan. Dan sarana itu diharapkan kita bisa berdoa dengan baik kepada Tuhan. Ya, sekali lagi gereja Katolik itu tidak menyembah patung, tetapi patung yang ada di gereja Katolik itu adalah menjadi sarana supaya kita lebih konsentrasi lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sekarang lihat ya, tugasnya menuliskan 10 perintah Allah ya, menuliskan isi dari 10 perintah Allah. Ya, yang kedua, setelah kamu tuliskan, lalu kamu hafal 10 perintah Allah itu. Setelah kamu hafal, lalu kamu ucapkan 10 perintah Allah itu dalam sebuah video dan kirimlah videonya itu ke WA Ibu. Ya, sekali lagi jangan lupa menuliskan isi dari 10 perintah Allah. Setelah kamu tuliskan, silakan kamu hafal. Setelah kamu hafal, silakan kamu videokan dan kirim ke WA Ibu. Ya. Jadi, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan rajin cuci tangan, menggunakan masker kalau